Mari kita sambut pembawa acara kita, Becky Tumewu. Selamat malam hadirin dan salam sejahtera tentunya dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat datang di acara kita malam hari ini, yaitu acara konser yang dinamakan More Than a Concert. Yang tentunya merupakan sebuah konser musik yang dikemas dengan apik sekali oleh The True Worshipers Production. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk The True Worshipers Production. Dan saya Becky Tumewu senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semua pada malam hari ini untuk kita juga bersama-sama menikmati malam yang sangat istimewa. Dan tentunya Anda bertanya-tanya mengapa judul konser malam hari ini adalah More Than a Concert. Nah, karena sebenarnya jawabannya adalah begini. Kali ini kami tidak saja menyajikan sebuah konser musik biasa, namun kami mengkolaborasikan atau memadukan antara konser musik itu sendiri dengan pemutaran video tentang kehidupan sang artis. Dan juga Anda lihat ada sofa di sana, bukan cuman pajangan. Kita nanti akan berbincang-bincang langsung atau melaksanakan interview langsung dengan beberapa bintang tamu kita pada malam hari ini. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan acara pada malam hari ini. Tepuk tangan lagi juga boleh? Terima kasih. Ya, dan baiklah, kalau tadi kita sudah membuka acara konser malam hari ini dengan medley lagu yang demikian indah untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mengikuti kembali persembahan lagu yang berikutnya. Dan untuk itu saya akan memanggilkan sahabat-sahabat kita yang telah melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah hadirin, tanpa panjang lebar lagi, kita beri sambutan yang meriah untuk VOG. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku.
berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Pada malam hari ini perlu saya beritahukan kepada semuanya, malam hari ini adalah malam yang paling membahagiakan untuk seorang perempuan. Nah, perempuan ini sangat istimewa karena konser ini adalah sebuah konser apresiasi atau penghargaan terhadap seorang perempuan ini. Hadirin, saya juga seorang perempuan, asli loh dari dulu. Saya juga perempuan, saya juga seorang istri, saya juga seorang ibu, saya punya seorang putri yang sangat membawa sukacita di dalam hidup saya sebagai seorang ibu. Dan saya juga seorang perempuan yang bekerja. Tapi rasanya perempuan yang satu ini jauh lebih hebat lagi, lebih luar biasa. Karena yang dimiliki olehnya lebih demikian banyaknya. Beliau ini tidak hanya sebagai seorang istri, seorang ibu, tapi dia juga seorang penyanyi, penulis lagu, dan dia adalah hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai secara luar biasa di dalam pelayanannya. Nah, tentunya kalau kita melihat kembali ke akhir tahun 90-an, dia ini, perempuan ini adalah seorang sosok yang patut diperhitungkan keberadaannya. Andil dan jeripayanya sangat memberikan kemajuan di dalam musik rohani di Indonesia. Baiklah hadirin, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya yakin Anda juga sudah menerka kira-kira siapakah perempuan ini. Kita beri sambutan yang meriah, tepuk tangan yang luar biasa untuk perempuan yang sangat istimewa pada malam hari ini, Sari Simorangkir. Waktu kecil memang saya ya seperti anak-anak seusia saya pada waktu itu ya, kalau kita dengar kan pelajaran di sekolah ya pengen jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi pengusaha, apa aja deh pokoknya yang banyak duitnya gitu. Oh gitu. Nah jadi emang nggak kepikiran untuk jadi penyanyi gitu. Ya sebenarnya orang tua saya memang sangat mendukung, sangat memperhatikan sekali pergaulan saya, sekolah saya, bakat saya. Jadi apapun tuh mereka lakukan untuk bisa membuat saya maju. Dan walaupun saya anak perempuan satu-satunya dan saya adalah anak sulung, saya tidak pernah dimanja oleh mereka. Justru mereka tuh mendidik saya cukup keras. Mereka berusaha untuk mendorong saya gitu untuk bisa maju. Saya diikutin lomba, diikutin. Dari umur berapa tuh? Kalau nggak salah dari SD ya, dari kelas 3, kelas 4 gitu. Jadi kalau di kantor papa lagi ada pertandingan, pokoknya udah langsung didaftarin langsung sama mama gitu untuk ikut pertandingan. Diikutin les, ya pokoknya apa aja buat saya bisa maju. Saya berpikir pertama ini sebenarnya bukan keinginan saya sendiri nggak serius untuk menekuni itu semua. Saya pikir ini hanya obsesi orang tua saya saja. Tetapi saya baru menyadari, dan malam ini juga saya menyadari bahwa Tuhan memakai orang tua saya untuk mempersiapkan saya
untuk saya bisa jadi seperti ini, seperti malam hari ini. Iya, karena papa saya tugas di sebuah perusahaan negara yang memang mengharuskan untuk pindah-pindah sekian berapa tahun, pindah ke beberapa tempat di daerah di Indonesia. Dan mulai saya terjun benar-benar lebih serius lagi diikutin oleh mama untuk saya bisa berkarir menyanyi, untuk bisa menyalurkan bakat saya itu waktu saya ada di Ujung Pandang. Saya diikutkan untuk les nyanyi juga oleh seorang pelatih vokal yang cukup baik di sana, yang kebetulan juga dia ada di kantor papa saya waktu itu. Terus saya didorong lagi untuk saya itu ikut tes seleksi. Jadi kalau kita mau ngisi stasiun masuk stasiun televisi di Ujung Pandang, kita harus ikut seleksi. Itu tadi ya. Betul. Okay. Audisi. Jadi dari benar-benar saya dipersiapkan gitu. Masuk audisi ya gitu, ngantri gitu ya, pada banyak orang gitu yang pengen masuk televisi gitu, gimana sih ya Bek gitu. Dan biasa diantar mama papa juga? Diantar juga. Waduh, apalagi mama ya, karena mama papa kan ya? kerja. Iya betul. Terus ikut audisi dan akhirnya ternyata saya lolos ikut audisi. Dari situ saya sering masuk di televisi Ujung Pandang untuk mengisi beberapa acara di yang rutin di sana. Dan waktu itu dari saya SMP, Bek. Oke. Dari mulai saya SMA, saya sempat mengikuti juga ada pertandingan karaoke. Itu masih di Ujung Pandang atau masih sudah di Ujung Pandang juga. Oh, oke. Jadi itu sebelum menginjak Jakarta. Iya, Jadi saya masih anak daerah banget gitu ya, Bek. Jadi saya ikut pertandingan karaoke itu. Jadi pertandingan karaoke se-SLTA se-Ujung Pandang. Ujung Pandang. Dan di situ saya meraih juara 2. Dari situ saya terus tidak berapa lama lagi papa saya ditugaskan untuk pindah ke Jakarta. Dan Akhirnya di Jakarta ngikut. Saya ngikut. Disitulah saya mulai juga ikut perlombaan. Saya sempat ikut perlombaan waktu itu Cipta Pesona Bintang yang ada di RCTI waktu itu, dan saya masuk jadi finalisnya juga, walaupun saya nggak meraih juara karena memang ternyata di Jakarta banyak sekali yang bagus-bagus gitu. Jadi akhirnya di Jakarta juga sampai akhirnya di Jakarta kegiatan nyanyi ini ya. Iya, sampai sekarang. Keselamatan darimu, anugerah bagiku, pengampunan yang kau beri, pulihkan hidupku, kasih-Mu memenuhi seluruh hatiku, lembaran baru dalam hidupku, memuliakan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu, Kau sucikan seluruh hidupku, Kau bawaku selalu pada kebenaran. Jiwaku yang hancur bagi-Mu, oh Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Keselamatan darimu, anugerah bagiku, pengampunan yang kau beri, pulihkan hidupku, kasih-Mu memenuhi seluruh hatiku, lembaran baru dalam hidupku, memuliakan
banggakanmu Tuhan. Syukur untuk kasih-Mu, Kau sucikan seluruh hidupku, Kau bawaku selalu pada kebenaran. Jiwaku yang hancur bagi-Mu, oh Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Ku bersyukur untuk kasih-Mu, Kau sucikan seluruh hidupku, Kau bawaku selalu pada kebenaran. Hati jiwaku yang hancur bagi-Mu, oh Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Ku bersyukur untuk kasih-Mu, Kau sucikan seluruh hidupku, Kau bawaku selalu pada kebenaran. Jiwaku yang hancur bagi-Mu, oh Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku, oh, ku persembahkan seluruh hidupku. Saya banyak melihat bagaimana kasih Tuhan menolong keluarga saya, memimpin saya pribadi juga, memimpin kedua orang tua saya. Karena saya adalah anak sulung, jadi saya merasakan apa yang mereka rasakan saat mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Dan saya melihat kasih Tuhan itu menambahkan kekuatan, menambahkan sukacita, menambahkan kesabaran sampai proses itu berlalu dan kami lalui dengan baik. Dengan tidak maksud yang berlebihan, saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan dan saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk saya mulai serius memakai talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembali bahwa kita harus berpikir kita ini dipakai Tuhan, kita ini dipilih oleh Tuhan itu karena kasih karunia semata-mata, bukan karena kekuatan kita. Dan saya sendiri pribadi memulai pelayanan itu dari nol, dari orang nggak pernah kenal saya siapa, dari saya kerjakan
semuanya dengan sukacita. Saya kadang-kadang harus gantiin orang ya, jadi ban serep gitu. Orang nggak bisa nyanyi, oh bisa nggak, kalau gitu udah Sari aja deh, pasti mah dia nggak ada pelayanannya deh gitu ya. Iya. Terus ya saya ya tidak diterima oleh orang, maksudnya mungkin dengan gaya menyanyi saya yang seperti ini, dan saya jadi backing vokal, pokoknya saya mulai semua dari nol, dari bawah. Dan saya tahu bahwa ada satu prinsip yang saya pegang, bahwa kesetiaan itu akan menentukan nilai seseorang. Ya. Pada saat saya melakukan itu dengan setia, dan saya mau berusaha untuk memegang kesetiaan itu, kalaupun Tuhan masih percayakan saya seperti ini, saya akan lakukan. Kalaupun Tuhan akan tambahkan, saya juga akan berusaha untuk memenuhi itu semua. Jadi setiap pada perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan perkara yang besar. Itu yang saya lihat pada malam hari ini. Dan saya percaya seperti benih. Dan ada contoh juga ya, karena banyak beberapa teman-teman yang saya lihat mungkin pemula-pemula juga yang banyak mereka ingin menjadi cepat terkenal gitu. Mereka banyak sekali pokoknya maunya instan, semuanya jadi gitu ya. Yeah. Bisa punya kemampuan, punya duit, punya segala macam, mereka Yeah. bisa beli itu semua. Betul. Tetapi pengalaman demi pengalaman, kesetiaan, kita menabur kesetiaan, kita juga akan menuai kesetiaan dari Tuhan. Betul yang mengiringi sekali. kita. Dan saya percaya seperti benih yang Iya. tumbuh baik, ada pelajarannya seperti benih tumbuh di dalam satu lingkungan yang baik. Saya bersyukur kalau saya bisa seperti sekarang ini. Saya tahu saya berada di tanah yang baik, di lingkungan yang baik. Saya tumbuh, dipelihara dan dijaga dengan baik. Saya di lingkungan keluarga saya maupun di keluarga besar Jakarta Praise Community Church. Bagaimana saya betul-betul dipelihara, saya dilindungi, saya diberi makan yang baik, rohani saya diisi dengan baik, sehingga saya bisa bertumbuh dan sampai pada malam hari ini. di atas pujian. Setiap orang percaya Kau selamatkan. Mulutku penuh dengan pujian, ratapku telah Kau buat tarian, memujimu dan menyembahmu. Kau Allahku, sukacitaku ada padamu. Kau sumber bahagia hidupku, penghiburanku ada padamu. Syukur kenaikan bagimu. Kau Allah tak pernah tinggal diam, bertata di
ada padamu. Kau sumber bahagia hidupku, penghiburanku ada padamu. Syukurku naikkan bagimu, sukacitaku ada padamu. Kau sumber bahagia hidupku, penghiburanku ada padamu. Syukurku naikkan bagimu. Sukacitaku ada padamu. Kau sumber bahagia hidupku, penghiburanku ada padamu. Syukurku naikkan bagimu, sukacitaku ada padamu. Ada padamu, syukurku naikkan bagimu. Iya, setelah saya berkeluarga, saya mempunyai prioritas pertama adalah keluarga untuk saya dahulukan. Setelah itu baru saya prioritaskan untuk pelayanan. Bukan berarti saya menomorduakan pelayanan, tetapi untuk saya bisa bersama-sama dengan keluarga, untuk saya bisa juga memperhatikan keluarga saya, itu adalah pelayanan yang paling penting yang Tuhan nilai dari kehidupan saya sebagai seorang istri. Dan ya, saya rasa keluarga saya menjadi prioritas pertama. Betapa mulia karyamu Tuhan, pengorbananmu telah selamatkan aku. Salib kau terima untuk membuktikan kasih-Mu kepadaku. Betapa mulia karyamu Tuhan, pengorbananmu telah selamatkan aku. Darah tercurah untuk membuktikan kasih-Mu kepadaku. Segenap hatiku memuji-Mu, hanya Engkau Tuhan penyelamatku. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur padamu. Betapa mulia karyamu Tuhan, pengorbananmu telah selamatkan kami. Darah tercurah untuk membuktikan kasih-Mu kepadaku.
padamu. Terima kasih Tuhan. Tak mungkin bagi manusia. Iman tidak terjadi begitu saja. Dia seperti benih yang ditanam di tempat yang subur, mendapat makanan yang cukup untuk bisa bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita memelihara iman di dalam kehidupan ini. Dengan imanku terkata janji-janjimu. Dengan imanku terima semua doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di hatiku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima semua doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kau temukan iman dalamku. Setiaku kepadamu selamanya. Untuk percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan melihat segala sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita membutuhkan iman. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, maka iman kita menjadi sempurna. Dasar dari setiap harapanku hanyalah dalam imanku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Aku lihat janjimu. Dengan imanku terima jawabanku. Terima jawabanku doaku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Aku lihat janjimu Tuhan. Dengan imanku terima jawabanku. Terima jawaban doaku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Dengan imanku ku terima jawabanku. Terima jawaban doaku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Aku lihat janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. You are my Lord, the one that I adore. I seek your face, the warmth of your embrace. I desire to touch you with my worship. Sweet perfume that will bless your heart
I love you, Jesus, the only one I have in this world that I know. You are more precious than my life. I love you more and more. With every breath I breathe, I want to please you, Lord. You're my everything. You are my Jesus. You showed your love through all the price you paid. My sin and shame are all you had to bear. Make my whole life a vessel for your glory, to show the world your unfailing love. I love you, Jesus, the only one I have in this world that I know. You are more precious than my life. I love you more. With every breath I breathe, I want to please you, Lord. You're my everything. You are my Jesus. You are my Jesus. More than all the world can give. More than all the world can give. You gave the life that I might live. I might live. I love you, Jesus, the only one I have in this world that I know. You are more precious than my life. I love you more. With every breath I breathe, I want to please you, Lord. You're my everything. You are my Jesus. You are my Jesus. Yes, you are. I love you, Jesus, the only one I have in this world that I know. You are more precious than my life. I love you more and more. With every breath I breathe, I want to please you, Lord. You're my everything. You are my Jesus. We love you, Jesus. Lagu ini saya tulis ada saat Tuhan mengizinkan rumah tangga saya menghadapi tantangan yang cukup berat, di mana saya dan suami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai saya membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat ini membuka mata rohani saya untuk kembali berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa sebagai miliknya Tuhan, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan di hadapannya.
Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu
Sahanaya, Lita Zain, Sari Simorangkir. Perempuan bertiga ini sudah ada di hadapan saya. Dan nyangka nggak sih Sari bahwa kalau inget dulu waktu Sari masih rambut panjang, telat ditungguin teman-teman main basket ya, naik Kopaja, bela-belain. Betul, bawa itu CD-nya Ruth Sahanaya. Seneng banget sama Lita Zain. Tapi sekarang tanpa disangka-sangka, di saat semuanya sudah dewasa, Sari juga udah jadi penyanyi. Satu gereja, berjemaat bersama gitu. Perasaannya Sari gimana? Mungkin ada impian juga, aduh kapan ya? Dulu. Siapa tahu nanti di masa mendatang bisa sepanggung. Waduh, sama Ruth Sahanaya sama Lita Zain. Gimana Sari? Saya nggak bisa ungkapkan bagaimana perasaan saya pada malam hari ini. Saya bisa duduk bersama-sama dengan kedua kakak saya. Yang saya, aduh, jangan sedih, aduh jangan terharu lagi. Tisu masih ada, oke. Aduh, ayo, iya, nih, aduh maaf ya, ini mungkin Ruth Sahanaya perlu, iya, ini memang kesempatan yang luar biasa ya, walaupun mungkin Sari setiap hari Minggu ketemu di gereja dengan kakak-kakak ini, Kak Ute dan Kak Lita, tapi malam hari ini memang betul-betul istimewa karena more than a concert untuk Sari Simorangkir. Oke? Nah, sekarang tiba saatnya Sari untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang terdahulu pernah ada, mimpi untuk bersama-sama dengan Ruth Sahanaya, dengan Lita Zain, dan saat inilah kita akan melihat, menyaksikan penampilan mereka bertiga, trio Sari, Ruth, Lita. Tapi ditanya dulu, bagaimana? Sudah selesai nangisnya? Sudah siap untuk tarik suara? Sudah? Oke? Ya, Ruth Sahanaya, Lita Zain, sudah? Sari, take your time. Tonight is yours. Oke, baiklah. Kalau begitu kita beri sambutan yang lebih meriah. kehendakmu, mengerjakan keselamatan yang telah kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan.
kemuliaan-Nya. Menjadi alatmu, itu rinduku padaku. Firman-Mu yang menjagaku. Oh, 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 oh. Berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Terang kasih Tuhan, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, pencipta dan kekuatan Tuhan. Hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Hidup selalu, hidup selalu, hidup selalu, hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kalau kata orang mimpi hanya bunga tidur, jangan terlalu banyak berharap dengan mimpi. Tapi dari malam ini saya melihat bagaimana kekuatan sebuah mimpi. Mimpi yang terus dibawa, mimpi yang terus ditetapkan di dalam hati. Dan saya percaya kalau saya saat ini juga bukan hanya bisa mengenal mereka, saya bisa bersahabat dengan mereka, saya bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyatakan lebih dari apa yang saya mimpikan, lebih dari apa yang pernah saya pikirkan. Tuhan sediakan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Dan malam ini saudara menjadi saksi dengan terwujudnya mimpi saya, bahwa Tuhan tidak terlalu jauh dari kita. Tuhan ada dan Tuhan itu sangat realitas sekali. Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Sejauh apa, setinggi apa mimpi itu, tidak ada yang terlalu besar buat Tuhan. Semuanya kecil di mata Tuhan. Dia sanggup menyatakan mimpi-mimpi kita. Dan saya percaya, mungkin saudara di sini ada beberapa yang hadir. Mungkin kalian juga punya mimpi-mimpi yang sampai sekarang kalian belum lihat, yang belum Tuhan nyatakan. Tapi saya percaya, tetap hidupkan mimpi itu. Tetap hidupkan mimpi itu dalam kehidupan kalian. Sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan menyatakannya dalam kehidupan saudara. Mungkin ada yang bermimpi suaminya mempunyai harapan mimpi, suaminya bertobat, menerima Tuhan Yesus, mengasihi keluarga. Mungkin juga ada yang bermimpi untuk dia bisa, untuk anaknya bisa bertobat, untuk datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan mungkin mempunyai mimpi untuk anaknya bisa menjadi pemimpin negara ini, pemimpin bangsa di masa mendatang. Atau juga mempunyai mimpi untuk sembuh dari sakitnya, untuk keluar dari masalahnya, untuk apapun yang menekan, untuk keadaan-keadaan yang mungkin rasanya tidak mungkin, tetapi tetap punya harapan, punya mimpi. Aku akan sampai ke sana. Aku akan sampai kepada pernyataan Tuhan dan Tuhan akan jawab setiap mimpi saya. Apapun mimpi saudara malam hari ini, saya percaya Tuhan jauh lebih besar dari apa yang saudara mimpikan, dari apa yang saudara bayangkan.
Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita setia, kita akan melihat bagaimana Tuhan turun tangan. Tuhan akan mengerjakan satu demi satu. Dan Dia akan terus hidupkan mimpi itu. Dan Dia akan memberikan kita banyak mimpi-mimpi yang lain. Ke depan, iman, harapan kita akan bertumbuh selalu. Saya percaya mungkin ada di antara saudara yang mempunyai mimpi-mimpi itu. Mari saudara boleh angkat tanganmu. Dan kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Karena kita tahu bahwa penyerahan kita apabila kita membuka hati kita kepada Tuhan, Tuhan itu segera, Dia akan segera turun tangan. Dia akan menjamah saudara. Mungkin ada saudara yang punya mimpi-mimpi yang perlu dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara yang begitu luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya rindu untuk berdoa. Kita semua bersama-sama berdoa. Untuk malam hari ini ada sesuatu momen yang bisa kita ingat dan bisa kita bawa terus sampai Tuhan menyatakan mimpi kita. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Untuk kejadian yang Tuhan adakan pada malam hari ini. Dan Tuhan, saat ini saya percaya kalau ada tangan-tangan yang terangkat, kami yakin Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan, dan kasih setia-Mu itu yang akan menjawab mimpi-mimpi kami menjadi kenyataan. Kami percaya Tuhan, apapun mimpi dari saudara-saudara kami yang ada malam hari ini, waktu-Mu Tuhan akan menyatakan, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dan mereka bisa bersaksi, bisa menyatakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan adalah besar, Tuhan adalah yang menyatakan mimpi, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Sakit penyakit, rumah tangga, apapun keadaan ekonomi, semua Tuhan, dalam lingkungan pekerjaan, studi mungkin Tuhan, apapun itu, pelayanan, kerinduan mereka untuk melayani Tuhan. Saya percaya, kita percaya, kami percaya malam hari ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami menerima janji-janji-Mu, karena kami ini adalah milik kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih. Dan kami akan melihat mimpi-mimpi kami menjadi kenyataan. Dan terlebih dari semua itu Tuhan, nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alatmu, itu rinduku padaku. Firman-Mu